Kemana kita pergi sekarang? Nan Qiuqiu bertanya pada Huo Yuhao dengan suara rendah. Karena dia menggunakan tiruannya, mereka tidak takut terdeteksi oleh alat pengintai udara. Huo Yuhao berkata, kita akan kembali ke hotel dulu. Feng Ling masih di sana. Meskipun letaknya dekat dengan bagian selatan kota, kami belum terekspos. Kami akan kembali istirahat dulu. Setelah Bibi mendapatkan kembali kekuatannya, kita akan mencari cara lain untuk pergi. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Huo Yuhao telah memenuhi janjinya dan membantunya menyelamatkan ibunya. Segala ketidakbahagiaan yang dialami Nan Qiuqiu dengan Huo Yuhao sebelum ini benar-benar terhapuskan. Yang tersisa hanyalah rasa hormat dan malu. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia mampu memberinya rasa aman yang kuat. Dia perlahan-lahan memahami bagaimana keintahuan Ye Gui akhirnya membuatnya tergila-gila pada Huo Yuhao. Dia benar-benar luar biasa, dan dia dewasa melebihi usianya. Nan Shui berbaring telentang, tidak berkata apa-apa. Penawarnya mulai bekerja, dan dia mulai mengumpulkan kekuatan jiwanya sekali lagi. Saat ini, Sunrise City sedang dilanda bahaya. Tidak ada yang lebih penting daripada mendapatkan kembali kekuatan jiwanya. Memang benar, ada tentara di mana-mana di kota ini. Setiap jalan diawasi dengan sangat ketat. Para prajurit menggunakan alat penguat suara untuk mengeluarkan perintah, menginstruksikan semua warga sipil untuk tidak meninggalkan rumah mereka. Mereka kemudian menggunakan berbagai jenis alat pengintai jiwa untuk mencari di setiap bangunan. Di langit, orang bisa melihat titik-titik cahaya biru yang sering berkedip-kedip. Ini menandakan kehadiran Legiun Insinyur Jiwa Evile Tiran. Huo Yuhao berdiri di depan. Dia melepaskan tiruannya, dan mampu berjalan tepat di tengah gelombang tentara saat dia dengan cepat berjalan ke arah hotel. Saat dia berjalan, dia berbisik kepada Nan Qiuqiu, jangan terburu-buru kembali lagi nanti. Kita harus mengamati sekeliling kita. Jika hotel sedang digeledah, mereka akan menemukan Feng Ling. Saya tidak tahu apa yang akan mereka lakukan terhadapnya. Saya hanya berharap mereka belum menggeledah tempat itu. Nan Qiuqiu mengangguk dan berkata, orang itu sangat bodoh. Bagaimana jika dia ketahuan? Huo Yuhao mengerutkan kening dan berkata, mari kita lihat situasinya dulu. Jika kita bisa menyelamatkannya, kita harus menyelamatkannya. Dia orang yang malang. Mulut Nan Qiuqiu bergerak-gerak saat dia berkata, saya mendengar kakak ketiga mengatakan bahwa dia adalah seorang gangster. Dia mungkin melakukan banyak hal buruk sebelumnya. Ini adalah balasannya. Huo Yuhao menoleh ke arahnya dan berkata, berhentilah bersikap kasar. Dia sudah dalam kondisi yang menyedihkan. Nan Qiuqiu menjulurkan lidahnya dan berkata, baiklah, aku akan mendengarkanmu. Huo Yuhao tersenyum sedikit dan mempercepat langkahnya. Setelah mereka menyelamatkan Nan Shui, Nan Qiuqiu bertindak lebih dewasa. Setelah mereka melewati banyak gang dan jalan belakang, menghindari banyak tentara yang berpatroli dalam prosesnya, mereka akhirnya melihat hotel mereka. Tidak ada tentara yang berpatroli di depan hotel. Semua gang tampak sangat sepi. Huo Yuhao tiba-tiba merasakan dahinya memanas. Eye of Destiny-nya sepertinya menggigil. Pikirannya bergetar, dan dia mengerahkan deteksi spiritualnya seperti seorang nelayan yang menebarkan jaringnya, menyelimuti segala sesuatu dalam radius 500 meter. Bagi Huo Yuhao, deteksi spiritualnya lebih berguna daripada matanya. Itu telah membantunya membalikkan keadaan dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Saat Eye of Destiny miliknya bergetar, sepertinya itu memperingatkannya. Namun, setelah dia menggunakan deteksi spiritualnya, dia tidak menemukan apapun. Semuanya tampak normal. Ketika Nan Qiuqiu melihatnya berhenti, dia menyenggolnya dan bertanya, ada apa? Apakah semua baik-baik saja? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, ayo pergi. Kami akan kembali ke hotel untuk melihat apakah Feng Ling masih di sana. Saat dia mengatakan itu, dia dan Nan Qiuqiu membalik dinding untuk memasuki hotel. Demi keamanan, dia terus menggunakan tiruannya untuk menyembunyikan dirinya saat dia menyelinap ke dalam hotel. Dengan cepat, dia berjalan ke kamar tempat Feng Ling berada. Dengan deteksi spiritualnya, Huo Yuhao dapat merasakan bahwa Feng Ling masih berada di kamarnya, hidup. Dia perlahan membuka pintu. Dan seperti yang diharapkan, Feng Ling berbaring di tempat tidur seperti sebelumnya. Dia meringkuk, dan sepertinya menggumamkan sesuatu. Nan Qiuqiu menghela nafas lega sambil berkata, sepertinya mereka belum mencari tempat ini. Keberuntungan kami tidak buruk.
Yu Hao, kenapa kita tidak menyembunyikannya? Ayo bawa dia keluar hotel dulu. Bagaimana jika tentara menemukannya di sini? Huo Yu Hao tampaknya tidak mendengar kata-kata Nan Qiu Qiu. Dia berdiri di sana dan menatap lurus ke depan. Dia menyentuh dahinya dengan tangan kanannya, di antara alisnya, Eye of Destiny miliknya bergetar dengan cepat. Ini adalah pertama kalinya dia menemui hal seperti ini. Tekanan yang dia rasakan membuatnya sangat tidak nyaman. Tidak, ayo pergi, kata Huo Yu Hao sambil tiba-tiba menarik Nan Qiu Qiu. Dia bahkan tidak membiarkannya menurunkan Nan Shui Shui saat dia berlari keluar kamar bersamanya. Saat dia berlari keluar pintu, suara gemuruh besar terdengar. Gelombang kejut yang mengerikan ini disertai dengan hujan pembantaian yang mengerikan. Meskipun refleks Huo Yu Hao cepat, energi besar masih menghantamnya dari belakang, hatinya menjadi dingin. Dia tahu bahwa dia sedang disergap. Nan Qiu Qiu bertanya dengan bingung, apa yang terjadi? Semakin berbahaya situasinya, semakin tenang Huo Yu Hao. Dia meraih Nan Qiu Qiu dengan tangan kanannya sambil berkata dengan suara rendah, alat jiwa tipe terbang. Pada saat yang sama, dia memaksimalkan kekuatan spiritualnya. Dia melepaskan interferensi dan peniruan spiritualnya. Nan Qiu Qiu masih membawa Nan Shui Shui. Sementara dia ingin menggunakan alat jiwa tipe terbangnya, tangannya hanya bisa meraba-raba alat itu dengan kikuk. Pada saat ini, Huo Yu Hao telah merilis alat jiwa tipe terbangnya. Saat ini, dia tidak peduli lagi apakah tindakannya pantas. Dia meraih pinggangnya saat alat jiwa tipe terbangnya mendorongnya ke atas. Dia meninju langit-langit dengan tangannya. Ledakan! Ledakan! Dua ledakan terdengar. Dua lubang muncul di langit-langit. Seketika, orang dapat melihat seberkas cahaya besar menutupi langit di luar. Udara pun bergetar. Tidak peduli betapa bodohnya Nan Qiu Qiu, dia sekarang memahami betapa parahnya situasi. Dia tidak meronta, melainkan menggunakan kekuatan jiwanya untuk mencoba membuat ibu dan dirinya sendiri lebih ringan. Pelukan Huo Yu Hao terasa hangat dan penuh kejantanan. Lampu di luar menyala. Lapisan cahaya keemasan mulai bersinar dari tubuh Huo Yu Hao saat dia menggunakan Invincible Barrier miliknya, dengan domain interferensi spiritual, imitasi, dan penghalang tak terkalahkan. Huo Yu Hao sepenuhnya dilindungi dan disembunyikan. Sayap kupu-kupunya memancarkan cahaya saat dia terbang keluar dari salah satu dari dua lubang itu secepat yang dia bisa. Huo Yu Hao menjelaskan dengan jelas bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya. Mereka pasti dikepung. Mengenai alasannya, dia punya firasat. Itu pasti ada hubungannya dengan Feng Ling, yang telah hancur berkeping-keping. Kembalilah, terdengar suara tua yang serak di udara. Dengan itu, Huo Yu Hao merasa seperti seekor ngengat yang terbang ke jaring besar ketika sesuatu secara paksa menghalangi pendakiannya, dia tidak bisa kembali. Mustahil. Huo Yu Hao menjelaskan dengan jelas bahwa jika serangan berikutnya diblokir, tidak akan ada peluang untuk melarikan diri. Dia menyerang dengan tangan kanannya, dan matanya dipenuhi kesedihan dan kerinduan. Itu adalah Fist of Remembrance, sebuah tinju yang berisi perasaan mengingat yang melonjak. Ledakan. Lapisan cahaya putih muncul setelah terkena pukulan ini. Sebuah bayangan muncul di luar layar cahaya. Saat dia melihat orang ini, ekspresi kerinduan di mata Huo Yu Hao memudar. Nan Shui Shui, yang berada di punggung Nan Qiu Qiu, mundur dengan paksa. Ini karena orang yang sekarang memandang rendah mereka dari luar penghalang tidak lain adalah tetua ketiga dari Gereja Roh Kudus. Dia juga mantan kekasih Nan Shui Shui yang telah memenjarakannya. Tidak hanya itu, sosok biru juga muncul di luar penghalang cahaya, mengelilingi Huo Yu Hao dan mereka bertiga. Kemudian tetua keempat muncul, dan sekelompok orang berpakaian hitam muncul di belakang tetua ketiga. Terjebak, setelah tubuhnya pulih dari penghalang cahaya, Huo Yu Hao tidak lagi menggunakan tiga keterampilan utama Haodongnya. Itu adalah langkah terakhir. Begitu dia menggunakan semuanya, dia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Jika itu terjadi, bagaimana dia bisa pergi bersama Nan Qiu Qiu dan Nan Shui Shui? Dia berhenti menggunakan tiruannya, mengungkapkan ketiganya. Para insinyur jiwa dari Legiun Insinyur Jiwa Evile Tiran semuanya masing-masing menggunakan alat jiwa. Mereka mengarahkan alat jiwa mereka ke Huo Yu Hao dan teman-temannya. Hanya dengan satu perintah, mereka akan menembaki mereka. Di tanah, sekelompok alat jiwa yang ditempatkan dengan hati-hati mulai terlihat. Fluktuasi kekuatan jiwa yang kuat ada di mana-mana. Ini adalah jebakan yang terencana dengan baik. Penatua ketiga memandang Nan Shui Shui sebelum dia mengalihkan pandangannya ke Huo Yu Hao.
Dia bertepuk tangan ringan dan berkata, kamu memang terampil, dan penuh tipu muslihat dan siasat. Hanya dengan sedikit dari Anda benar-benar berani melakukan misi penyelamatan, dan berhasil. Aku sangat mengagumimu. Di usiamu, aku masih remaja yang tidak tahu apa-apa. Jika aku memiliki setengah dari kekuatanmu, tidak ada yang bisa mencuri kekasihku dariku. Ketika dia mengatakan bagian terakhir itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Nan Shui Shui. Nan Shui Shui memasang ekspresi berat di wajahnya. Dia menghela nafas dan berkata, mereka masih anak-anak. Biarkan mereka pergi. Aku akan kembali bersamamu. Aku akan melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Kamu akan melakukan apapun yang aku minta. Apa yang bisa kamu lakukan untuk saya? Hahaha. Tetua ketiga tertawa nyaring. Seandainya hal ini terjadi 25 tahun yang lalu, alangkah bahagianya saya mendengar Anda mengatakan hal itu. Namun, sekarang sudah terlambat. Ini seharusnya putrimu, bukan? Lihat, dia sangat mirip denganmu. Apakah kamu pikir kamu punya kesempatan untuk meninggalkanku lagi? Aku tidak bisa melakukan apapun padamu, tapi aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku. Jangan khawatir, saya tidak akan membunuhmu atau putrimu. Jika aku membunuhnya, kamu akan sedih. Aku akan membiarkan dia menemanimu. Adapun bajingan ini, aku tidak bisa menentukan nasibnya. Wuyu, apakah ada yang ingin kamu katakan? Merekalah tukang dagingnya, dan akulah dagingnya. Pikir Huo Yuhao. Dia tidak bisa menahan rasa putus asa. Meski sudah banyak perhitungan, dia tetap saja tergelincir. Dia tahu bahwa dia terungkap karena Feng Ling, yang meninggal karena ledakan. Dia tidak membenci Feng Ling, karena dia dikendalikan oleh penguasa jiwa jahat. Namun, tidak peduli seberapa tegasnya dia, Huo Yuhao mau tidak mau kehilangan harapan dalam situasi ini. Dia menghadapi dua kejahatan berjudul Dou Luo, dengan salah satunya adalah insinyur jiwa kelas 9. Selain itu, ada legiun insinyur jiwa peringkat Beast Lord dengan ratusan orang di dekatnya, serta alat jiwa yang telah lama ditempatkan pada posisi di bawahnya. Tidak ada jalan keluar. Wu Yu, yang mengenakan jubah besar, melayang di samping tetua ketiga dan bertanya dengan tajam kepada Huo Yuhao, kamu membunuh saudara perempuanku? Adikmu? Huo Yuhao memandangnya dengan curiga. Wu Yu melepaskan kepalanya dari jubahnya. Ketika Huo Yuhao melihat wajah pucat dan familiar dengan mata merah darah, dia merasakan jantungnya bergetar. Pertanyaannya akhirnya terjawab, mereka memiliki wajah penuh dendam dan mata merah darah yang sama. Inilah orang lain yang memiliki roh pembalasan, kalian saudara kembar, kan? Huo Yuhao bertanya dengan getir, itu benar. Apakah kamu membunuh adikku? Mengapa? Mengapa? Kamu sangat lemah, bagaimana kamu bisa membunuh adikku? Wu Yu menjerit histeris. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, adikmu meninggal dengan damai. Itu benar, aku membunuhnya. Namun, baginya kematian adalah pelepasan terbaik. Anda berdua memiliki spirit of Feng Yanche yang sangat kuat. Namun, hidup kalian berdua terkutuk. Apakah perasaan ini enak? Adikmu meninggal karena dia merasakan cintaku pada kekasihku. Emosiku menghancurkan roh pembalasannya, dan karenanya, dia meninggal. Sebenarnya, baginya, kematian adalah bentuk pemurnian dan peningkatan.